Katolikana School of Life dan Purisbang Paroki Santo Paulus Depok didukung oleh Prodiakon Paroki Curug Gereja Santa Helena dan PT Canisius mempersembahkan serial webinar Prodiakon Bergerak, Tantangan dan Terobosan di Era Tatanan Baru. Serial webinar Prodiakon Bergerak seri pertama mengangkat tema spiritualitas dan jati diri prodiakon terkini dan tantangan prodiakon dalam arus reformasi gereja. Serial webinar Prodiakon Bergerak seri pertama menghadirkan pembicara Romo Dr. E. Pranowo Datu Marto Sujito PR. Romo Dr. E. Pranowo Datu Marto Sujito PR adalah staf pengajar Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau juga adalah seorang pakar liturgi dan penulis buku serial Prodiakon. Romo Marto Sujito menamatkan studi Bakalaureat Teologi dan Lisensiat Teologi dari Fakultas Teologi Weda Bakti dan Doktor Teologi dari Leopold Franz Universität Innsbruck, Austria. Selain mengajar, Romo Marto juga menjadi Dewan Penasehat Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang. Serial webinar Prodiakon Bergerak kali ini akan dipandu oleh editor Katolikana Yohanes Widodo. Selamat mengikuti. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini boleh berkumpul bersama dengan seluruh teman Prodiakon se-Indonesia dari 21 keuskupan, ingin mendalami jati diri dan spiritualitas Prodiakon dalam situasi zaman sekarang ini. Sambil mohon agar pandemi ini segera berakhir, berilah kami kesehatan, kegembiraan dalam pelayanan, dan terutama pada malam hari ini, terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan sanggup untuk melihat kehendak-Mu, dan lebih-lebih juga perutusan pelayanan Prodiakon di tempat kami masing-masing. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam para Bapak Ibu semua. Selamat malam, Romo. Malam Romo. Romo senang bisa berjumpa dengan malam Romo. Anda semua. Tapi yang paling penting semoga kita semua sehat, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan semangat menjadi orang Katolik dan juga prodiakon yang baik. Ya. Saya langsung akan masuk sesuai dengan tema hari ini. Mohon dimasukkan oleh panitia atau saya ini yang. Saja Romo. Ya Pak, tolong Pak Widodo. Oke. Untuk presentasi saya. Saya mengajak Anda semua untuk seperti sesuai tema umum Prodiakon Bergerak. Ya. Lalu slide kedua, tema kita adalah spiritualitas dan jati diri Prodiakon terkini, tantangan Prodiakon dalam arus reformasi. Kita tentukan tema itu, langsung kita ke slide berikutnya. Saya akan bertolak dari tantangan Prodiakon sekarang ini. Banyak hal nanti kita bisa diskusi bersama. Saat misa live streaming, saya rasa Anda setuju tugas Prodiakon berhenti.
Artinya untuk memberi komuni, membagi komuni di gereja tidak ada, memang nggak ada misa di gereja. Tetapi mungkin untuk kesempatan tertentu di lingkungan dan secara terbatas mungkin masih kita berperan untuk memimpin doa, macam-macam hal sejauh dimungkinkan. Tapi tugas saya sebut amat terbatas. Ya. Tetapi saat misa di gereja dibuka, beberapa tempat sudah ada izin, tentu biasanya pembukaan gereja untuk misa sungguh-sungguh bersama umat dengan protokol kesehatan, koordinasi dengan gugus tugas di tempat masing-masing, dan itu saya kira wajar dan baik. Ya. Tetapi saya merasa berpendapat prodiakon bertugas berat. Lebih-lebih kalau nanti diminta ikut membantu membagi komuni, kita termasuk bersentuhan langsung dengan umat. Yang paling penting dijaga, jangan hanya berpikir mengenai saya nggak boleh ketularan atau supaya saya tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi yang nggak boleh lupa dan yang paling pokok untuk saya adalah ingat kita berhadapan dengan sakramen Maha Kudus. Jadi meski kita itu sungguh-sungguh memperhatikan aspek kesehatan, protokol kesehatan, kita membawa sakramen. Lalu itu jangan dilupakan, itu yang nomor satu. Saya khawatir misalnya kalau misalnya kita harus membagi komuni ke umat yang lansia, yang nggak boleh misa karena usia 65 atau 60 ke atas, tergantung masing-masing keuskupan dan paroki, itu kita membawanya sakramen melupakan segi-segi yang harus kita pertahankan, membawa yang kudus. Jangan karena demi kesehatan, demi apa, terus sakramennya supaya tidak kena corona, nanti di mah kena corona ini gimana, terus malah yang disak gini, disaku, maksudnya orang hormat itu. Misalnya macam itu. Jadi tetap harus diperhatikan. Dan lebih-lebih memang kita pakai masker, melayani pakai masker tetap dimungkinkan. Atau pakai face shield itu ya, monggo, itu sesuatu yang bagi saya baik digunakan. Saya kira masing-masing gereja sudah memikirkan protokol itu. Lalu kita masih punya tugas pelayanan dalam keluarga yang saya yakini itu juga berat, apalagi berkaitan dengan pekerjaan. Moga-moga Bapak Ibu prodiakon tidak ada yang di PHK, dipekerjakan, dirumahkan. Moga-moga rezeki tetap ada. Mungkin ini semua menurun kemampuannya, tetapi saya harap Anda jangan sampai kurus-kurus lalu nggak bisa bergerak melayani umat. Moga-moga kita semua tetap sehat. Lalu yang terakhir, tugas pelayanan dalam masyarakat saya kira juga tetap kita tekuni karena itu memang tugas kita. Perbedaan Romo dan Prodiakon itu di mana? Romo itu di pasturan dan memang dalam arti tertentu terbatas. Kalau Anda sebagai awam itu lebih luas dalam bergerak di tengah masyarakat karena itu memang ciri khas panggilan sebagai awam. Ya. Lanjut dengan slide berikutnya. Pak Wid. Oke. Sekarang yang menjadi tema kita jati diri dan spiritualitas prodiakon. Saya di buku kompendium tentang prodiakon ya, itu Bapak Ibu sudah kenal, saya harap buku ini sudah biasa ya. Maka tidak akan saya ulangi. Saya hanya menegaskan hal-hal yang pokok seperti misalnya prodiakon itu bukan sekedar tugas. Bahkan sama-sama menjadi petugas liturgi, kor, atau tugas among tamu, tata tertib, lektor, prodiakon punya tugas yang khas. Dia yang diperkenankan bersentuhan dengan yang kudus, bersentuhan dengan Gusti Suci, bersentuhan dengan tubuh Kristus. Dan itu tugas yang istimewa. Maka saya sebut sebagai panggilan hidup. Tidak semua orang ditunjuk menjadi prodiakon. Kita tahu prosesnya biasanya dari lingkungan. Lingkungan biasanya juga melihat apakah calon prodiakon ini hidupnya layak, bagaimana hidup berkeluarganya, hidupnya di kegiatan lingkungan, bahkan di kampung, apakah cukup dikatakan memberi teladan yang baik. Biasanya akan dipilih orang-orang seperti itu yang diterima.
Tetapi akhirnya diusulkan oleh Romo Paroki kepada Bapak Uskup, lalu ada SK. Nah, SK penunjukan dan pengangkatan oleh Bapak Uskup itu harus dilihat sebagai panggilan dari Tuhan. Jadi prosesnya meskipun sangat manusiawi, tetapi sebenarnya di balik itu Tuhan berkarya dan memanggil kita. Ini panggilan. Kata panggilan itu berarti ya tergantung yang memanggil. Dan itu adalah Tuhan. Maka harus disyukuri. Lalu prodiakon juga seorang awam yang dipilih. Saya mengenakan seorang awam. Saya selalu bercerita mengenai ya humornya Mas Bambang Sakuntala itu ya. Ada seorang prodiakon sudah 25 tahun atau gimana sudah pesta perak prodiakon, waktu itu belum ada pengaturan hanya 2 periode atau 3 periode waktu itu ya. Saking dia juga sangat hidupnya soleh sekali ya, saleh lah. Tidak hanya soleh, saleh. Dan dia itu ketika mau meninggal didatangi Romo Paroki, dia bilang begini, Romo saya boleh meminta memberi wasiat atau permintaan terakhir. Apa Pak? Perkenankan saya nanti kalau meninggal saya boleh berpakaian pakai alba di peti. Terus Romo Paroki itu tahu karena dari pelajaran-pelajaran juga yang saya tulis katakan kita itu awam. Jadi prodiakon itu pakai alba itu kalau bertugas. Nah, kalau sedang bertugas pakai alba. Kalau tidak bertugas ya nggak usah pakai alba. Nah, pas meninggal itu kan tidak bertugas, jadi tidak usah pakai alba. Kata Romonya itu bijak selalu mengatakan gini, ya silahkan Pak dipakai, tapi nanti sampai di sana dilepas. Dia bilang gitu. Ini mau mengatakan kita itu, jadi alba itu kan pakaian liturgi. Beda dengan Romo yang pakai jubah, suster pakai jubah, bruder pakai jubah, frater pakai jubah. Maka kalau ada, Romonya atau susternya atau fraternya copot jubah, itu berarti jelas. Karena dia mundur dari seminari, mundur sebagai Romo, mundur sebagai suster, gitu. Itu lain status berarti. Tapi kalau diakon enggak, statusnya tetap awam. Bukan klerus, bukan religius. Dan kekasannya harus kita syukuri sebagai awam. Lalu memiliki iman, harapan, dan kasih yang baik. Iman yang sehat terutama prodiakon. Jangan milih prodiakon yang imannya itu enggak sehat. Iman yang enggak sehat itu misalnya prodiakon yang masih suka klenik, medukun, ya itu prodiakon enggak bener itu. Wong prodiakon kok terus sembahyang umat kamit malah nyebut nyebut simbah Singorodro sapa dan sebagainya itu ya, atau apalah pokoknya bukan sebagai iman yang utuh kepada Tuhan Yesus. Lalu harapan itu nampak dari ketika menghadapi kesulitan, prodiakon selalu bisa memberikan pengharapan pada umat, ya, juga kasih yang baik. Lalu memiliki hidup rohani yang baik. Nah, prodiakon itu perlu memiliki hidup rohani yang baik. Suka berdoa. Kalau disuruh diminta mimpin doa itu langsung mau. Bukan, wah kok aku terus toh dikit-dikit aku mimpin doa aku. Lah ya kuwi mergo jenengan iki dipilih, Anda itu dipilih jadi prodiakon ya untuk memimpin doa, makalah buat aja. Lah kalau doanya itu jelek atau gimana, nggak ada doa yang jelek. Mungkin doa yang salah dalam pengertian rumusannya keliru ya bisa terjadi. Tapi asalkan kita mempunyai iman yang baik, ya, poin memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai tentang iman kita juga penting. Suara apa ini? Memiliki hidup rohani yang baik, suka berdoa, suka membaca kitab suci, ya. Menurut saya justru masa pandemi itu bisa menjadi masa untuk banyak membaca kitab suci. Dan rajin menerima sakramen, terutama misa kudus. Prodiakon harus rajin misa kudus, baik tugas atau tidak, ya. Dan tobat, pengampunan dosa.
Lalu memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai tentang iman gereja, ini saya katakan tadi. Punya pengetahuan yang baik. Suka membaca. Baca dari buku-buku dari Canisius itu baik-baik ya. Karena ada nihil obstatnya, dijamin untuk kesesuaian dengan ajaran gereja. Terutama menyangkut bidang liturgi. Ikuti buku-buku liturgi, buku-buku doa, ada banyak. Tugas dalam misa, kita kalau diakon sudah tahu tugas kita itu membagi komuni dalam misa, mengirim komuni. Ini tugas yang banyak kita lakukan untuk lansia, untuk orang sakit ya. Lebih-lebih pada masa pandemi ini, karena para lansia tidak diperkenankan ke gereja untuk menghindari suatu penularan atau ketularan, maka prodiakon sangat berperan lalu juga memimpin ibadat dan homili dalam rangka ibadat. Biasanya harus diakui homili itu yang paling susah. Tidak usah prodiakon, kami romo-romo juga kalau homili itu tidak mudah. Tapi menurut saya homili itu tidak sulit kalau kita pertama banyak berdoa dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu membuka hati dan bisikan Roh Kudus sehingga kita bisa titis, bahasa Jawanya itu titis. Titis itu nembaknya tepat on target gitu loh. Pada apa yang dikehendaki Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan umat. Lalu banyak baca buku-buku rohani. Saya selalu pesan pada para frater saya kan bertugas di seminari tinggi, di Fakultas Teologi. Kalau Anda mau khotbah baik, baca buku. Buku-buku rohani itu banyak. Canisius itu juga banyak. Apalagi yang bahasa Inggris juga banyak. Ya. Lalu dengan cara demikian kita akan maju. Lalu memiliki semangat kerjasama dan suka belajar yang baru. Jangan merasa, aku sudah romo, saya itu sudah pakar jadi prodiakon, sudah doktor prodiakon Tapi kalau merasa sudah berkali-kali jadi prodiakon, jangan pernah merasa bahwa Anda itu sudah katam atau pakar. Nggak ada. Orang itu harus memperbarui. Paus Fransiskus itu pernah berkata begini, teolog yang merasa sudah tahu segala-galanya, itu teolog yang biasa-biasa saja. Teolog yang baik adalah teolog yang selalu merasa harus berkembang, harus meningkatkan diri, merasa tidak selesai. Orang yang selalu terus belajar itu adalah biasanya maju sekali. Kalau sudah merasa, aku sudah ngerti, sudah tahu. Kalau disuruh dengan prodiakon, besok homilinya apa ya? Bacaannya apa? Lukas 15. Oh, itu belas kasih Allah. Oke. Tapi lalu Anda khotbahnya cuma gitu-gitu doang. Nanti orang lain akan niteni. Niteni itu ya apa niteni? Ya pokoknya ya tahulah mesti gitu loh. Cuma gitu-gitu aja. Lanjut slide berikutnya. Nah, dalam konteks reformasi atau transformasi, saya punya pernyataan ini. Saya merenungkan dari berbagai konteks ajaran Bapak Paus Fransiskus terutama, tapi juga dari Injil, dari sejak gereja perdana, ya, ada 3 ciri-ciri gereja yang menurut saya harus tetap ada. Pertama, kita harus tetap menjadi gereja kaum miskin. Paus Fransiskus itu bagus sekali. Kita mesti menjadi gereja rumah sakit. Gereja rumah sakit itu gereja pinggiran, gereja yang hadir sebagai rumah sakit itu gereja yang menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit. Sakit tidak hanya fisik, sakit psikologis, sakit rohani, tapi juga terutama juga bahkan sakit biasa, ekonomi, sosial, orang yang terpinggirkan. Nah, gereja mesti menjadi gereja kaum miskin. Sejak dulu, kalau gereja itu jatuh ke arah model tekanan pada kekayaan, biasanya lalu diimbangi oleh suara kritis. Misalnya zaman abad pertengahan ketika gereja sangat mengagungkan kekuasaan, waktu itu abad 11, 12, 13 itu lalu muncul tokoh Santo Fransiskus Assisi
yang dengan kemiskinannya mereformasi gereja. Yang kedua, tetap menjadi gereja yang berbela rasa. Compassion. Compassion dari kata cum dan passio. Cum itu dengan, passio itu menderita, penderitaan. Jadi compassion itu ikut menderita, ikut berbela rasa, ikut solider. Gereja yang selalu ada bersama dengan semua orang yang menderita. Di tengah dunia yang individualis. Dunia yang kelompokisme, sektarian, radikal. Kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini kan itu sangat kita prihatinkan. Maka kalau kita compassion berarti berbela rasa sebagai satu bangsa Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang tadi gereja kaum miskin itu karena berhadapan dengan dunia sekarang ini kan sangat materialistik, konsumeris, hedonis. Orang yang punya uang itu membuang uang itu begitu gampang. Itu kita mesti jadi gereja kaum miskin. Bukan berarti kita semua itu umat harus pakai pakaian baju miskin, bukan. Semangatnya. Bagaimana pelayanan untuk orang-orang yang miskin, lalu juga berbela rasa. Saya mendengar banyak paroki, saya yakin di seluruh Indonesia, romo-romo pastor-pastor sangat menggerakkan kepedulian untuk orang-orang yang selama ini atau selama pandemi ini jatuh atau menurunlah daya tahan ekonominya, macam-macam kesulitan macam itu. Saya mendengar banyak sekali gerakan yang sangat baik. Saya kira ini salah satu contoh perwujudan dari gereja kaum miskin dan berbela rasa. Yang ketiga, gereja yang dinamis dan terbuka seperti kaum muda. Sekarang ini kita tahu era disrupsi. Disrupsi itu, disruption itu, kalau bahasanya Profesor Renal Kasali itu kan inovasi. Inovasi menggunakan segala hal yang sekarang ini sangat up to date, yaitu digitalisasi, ya. Meninggalkan praktek cara-cara yang lama. Kalau dulu orang mau buka toko, zaman dulu harus punya ruang gedungnya yang bagus. Sekarang enggak, orang bisa jualan online. Grab, lalu Gojek, itu kan bagian dari disrupsi. Masyarakat kita sekarang sangat mengandalkan hal itu. Nah, gereja harus berani untuk dinamis dan terbuka dengan realitas ini. Saya pribadi yang menjadi dosen di Fakultas Teologi di Kendungan ini, karena kebijakan dari pemerintah, dikti maupun juga universitas, kita nggak bisa tatap muka karena masih berbahaya. Lalu malah kita adakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga ya kami para dosen berhari-hari berlatih membuat rekaman pakai Prezi atau aktif presenter, nanti pakai Zoom macam ini. Sekarang ini kan karena pandemi ini. Kita mencari bentuk-bentuk baru tanpa kehilangan iman kita. Cara pewartaan kita tetap masuk dalam hidup umat. Nah, ini yang saya sebut gereja yang dinamis dan terbuka. Saya tidak punya waktu dan tidak diminta pembicaraan tentang makna misa online, tapi sebenarnya suatu tema tersendiri itu sebenarnya. Bagaimanakah menghayati Kristus misa secara live streaming itu ada beberapa hal secara teologis mesti kita perhatikan. Tapi ini bukan tema kita. Kita langsung masuk ke pendasaran. Tadi 3 ciri itu merupakan 3 ciri yang dasar yang ada dalam kitab suci, tapi juga kita hadapi sekarang. Nah, apapun ciri-cirinya atau bentuk gambaran gereja yang dibayangkan, yang semuanya harus melaksanakan atau berwujud gereja yang laksana pohon. Gereja itu laksana pohon dalam arti harus tumbuh dan berakar pada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mutlaknya gereja ini akan tetap menjadi gereja yang sungguh-sungguh mewartakan kerajaan Allah kalau kita berpusat, berakar, menghidupi kekuatan kita dari relasi kita secara eklesial maupun personal dengan Kristus. Jadi yang pokok itu adalah Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus dan kita ranting-rantingnya.
yang diutus untuk menghasilkan banyak buah yang berlimpah. Maka dasarnya adalah Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, dan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu itu kita itu gereja, ranting-ranting. Coba lihat pada gambar itu. Kita sudah tidak lihat gambar pun bisa membayangkan. Pohon berdiri tegak karena punya akar, dan akarnya itu Kristus. Tapi pokoknya itu juga Kristus. Lalu gereja itu ranting-ranting itu. Nah, ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah kalau bersatu dengan pokok. Ya. Jadi dengan demikian, hanya kalau bersatu dengan pokok Kristus kita bisa berbuah. Yang kedua, ranting-ranting itu bisa bertahan dan tidak sempal. Ya. Kalau apa? Selain menyatu dengan pokok, ranting perlu fleksibel, perlu dinamis. Ranting itu kan kalau ada angin dari sini, nggak usah melawan, ikut aja. Nanti anginnya selesai, kembali lagi. Gitu. Bahkan angin itu bisa berperan untuk penyerbukan, menjadi ada buah. Maka seperti Charles Darwin juga mengatakan teori evolusinya, makhluk yang bisa bertahan itu bukan makhluk yang besar, gagah, hebat gitu, kayak dinosaurus, mati semua. Tapi yang tahan, yang bertanya kenapa bisa menyesuaikan diri. Kata suci, kata pokoknya, kata kuncinya adaptasi, bisa menyesuaikan diri. Orang yang mampu menyesuaikan diri itu yang bertahan. Gereja kalau mau bertahan juga harus menyesuaikan diri. Kalau kita bertahan ya dengan budaya, inkulturasi, semua itu bagian dari proses penyesuaian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kita menghasilkan buah, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lanjut, itulah paparan saya, karena saya hanya diberi waktu tadi 20, tapi sebenarnya 30 menit ya Pak. Oh iya. Nah, moga-moga cukup supaya tanya jawabnya bisa lancar jaya. Karena Bapak-bapak itu kan banyak omong biasanya. Baik, terima kasih Romo. Ya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, ini saya minta tolong teman-teman co-host untuk memilihkan, karena tadi saya nggak memantau chat, siapa kira-kira yang mau dipilih untuk dijawab dulu. Eko, Alex mungkin bisa bantu siapa yang kita pilih dulu kan? Silakan. Ya, oke. Pertanyaan pertama, Romo Marta, dari Pak Antonius Didi. Pertanyaannya begini, bagaimana gereja berbela rasa? Berbela rasa yang benar itu seperti apa? Ya. Silakan Romo. Langsung ya. Ya, monggo. Oke. Bagaimana gereja berbela rasa yang benar? Saya tadi sudah menyebut kata kuncinya itu compassion. Dari kata bahasa Latin cum passio. Cum itu dengan, passio itu penderitaan. Jadi ikut menderita, ikut merasakan, ikut menderita. Maka kalau gereja mau berbela rasa harus seperti Kristus. Pokoknya itu pada Kristus. Kristus itu kekuatannya atau ciri khasnya, dia itu yang adalah Allah, Sang Sabda, Sang Putra, menjadi manusia, supaya dia bisa solider, bisa cum passio, ikut menderita dengan kita, dan penderitaan manusia yang paling gelap adalah kematian. Saya kira kita semua maklum, yang paling kita takuti itu kematian. Kalau kita pas masih hidup, lalu menghibur orang yang sakit dan mau meninggal, itu kita bisa ngomong bagus sekali, tenang, sabar, ini memang cobaan, ini memang salib, coba ngalami dewi, biasanya bingung, ya kan? Kita ya wedi tenan. Maka Kristus masuk dalam penderitaan kita. Maka kalau gereja yang berbela rasa, mau gereja yang compassion atau compasio tadi, itu berarti harus seperti Kristus, itu masuk dalam derita. Maka pilihannya adalah pilihan manakah orang-orang yang paling menderita. Entah menjadi korban
karena situasi sekarang ini, korban di PHK, korban dirumahkan, lalu paling tidak mampu dalam hal ini itu. Nah, kita mesti pakai data. Baik kalau misalnya paroki pakai data, lalu mana-mana yang mengalami kesulitan, nah berbela rasa itu berarti kita sungguh membantu. Tidak hanya memberikan ikannya, mungkin kita baik kalau memberi kailnya, bagaimana caranya mereka berkembang. Saya ada contoh misalnya paroki mana itu, saya agak lupa, karena ada yang cerita itu, paroki yang kemudian karena para penjual yang ada beberapa kelompok umat, termasuk yang tidak Katolik pun, punya produk apa, lalu paroki itu mengorganisir supaya itu dengan online di marketingkan dulu, dipasarkan. Lalu banyak pesanan, nah itu macam itu. Nah, itu banyak cara yang bisa kita tempuh untuk membantu secara konkret makna berbela rasa. Saya kira itu. Jadi poin pokoknya seperti Kristus yang cum passio, menderita. Ya. Baik, terima kasih. Kita mungkin pilih Pak Riawan, ini sudah menulis cukup panjang. Apakah Pak Riawan mau menyampaikan langsung? Pak Riawan? Kalau mau langsung silakan, kalau tidak saya bacakan. Bacakan aja, Pak. Baik. Selamat malam, berkat dalam Romo dalam realitas pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, gereja sudah dengan sangat baik mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam memberikan pelayanan secara online. Sehubungan dengan dinamika gereja semacam itu, bagaimana konsep gereja untuk tetap merawat peran para petugas liturgi, khususnya para prodiakon, untuk bisa terlibat dan dilibatkan dalam pelayanan gereja new normal tersebut. Mohon pencerahan. Jadi bagaimana gereja melibatkan para prodiakon dalam konteks new normal hari-hari ini, Romo? Silakan. Ya, saya pribadi tentu tidak bersentuhan langsung dengan teman-teman prodiakon di paroki, karena saya di fakultas ya. Tetapi saya banyak mendengar dari teman-teman romo-romo paroki bahwa kan secara praktis atau teknis diatur yang boleh misa cuma yang berusia 16 tahun atau berapa itu? Sampai usia 60 atau 65. Atau bawah 60. Berarti kan ada sekian orang yang tidak bisa ke gereja, padahal mereka juga harus kita layani untuk komuni. Nah, maka para petugas liturgi ini sebaiknya, kalau saya boleh usul, gereja mengumpulkan. Kita tidak harus berkumpul di aula. Kita kan sekarang ini semuanya bisa dengan apa? Kita bisa apa? Dengan model Zoom atau dengan grup WA prodiakon, kita bagi tugas untuk mengirim komunikasi. Tapi saya pesan. Saya kalau Anda itu mengirim komunikasi pada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, yang karena usia tidak bisa ke gereja atau tidak boleh ke gereja, itu jangan langsung hanya sekedar memberikan sakramen gitu saja. Tetapi usahakan tetap ada semacam ibadat singkat, ibadat sabda singkat. Kayak kalau ngirim komunikasi biasa itu. Nah, pertanyaannya begini, Romo, kalau kami sudah mengikuti misa live streaming, sungguh-sungguh, lalu kami nanti didatangi prodiakon yang mengirim komunikasi bagaimana? Ya oke, enggak apa-apa. Tetapi tetap sebaiknya dibuka ketika Bapak prodiakon atau Ibu prodiakon datang, orang itu walaupun sudah ikut misa online, tetap diajak berdoa lagi. Mulai dengan awal seperti kalau itu ibadat pengiriman komunikasi hanya lebih singkat. Karena untuk sabda, untuk homili sudah mendengar dari Romo yang di misa online tadi. Tapi untuk persiapan sekurang-kurangnya doa Bapa kami, kemudian inilah anak domba yang menghapus dosa dunia, berbagai yang itu, ya Tuhan saya tidak pantas, itu tetap harus diucapkan. Ya. Lalu habis menerima, kita tunggu sebentar untuk doa sudah komuni, lalu mohon berkat bersama. Jadi upacara minimal ini harus ada.
supaya jangan menjadi semacam sekedar nganu aja, sekedar kayak bagi permen. Bagi permen kan nggak usah ngomong apa-apa. Nah, ini sakramen Maha Kudus itu tubuh Kristus harus ada upacaranya, harus ada doa bersamanya. Nah, kalau yang tua itu dalam keluarga yang kita kunjungi itu ada 2 atau 3 ya bisa doa bersama-sama. Jangan lupa proses harus ada meja, lalu taplak putih, korporal, lilin, salib di tempat keluarga itu. Ini hal-hal dasar yang saya kira sudah selalu kita ingatkan. Maka para petugas liturgi tetap sangat berperan, lalu petugas KOR, petugas yang lain tetap bisa dirawat karena memang sudah mulai ada misa di paroki, hanya memang biasanya diusahakan lebih singkat misanya. Ya, ini beberapa hal terpaksa belum ideal. Biasanya kemuliaan dinyanyikan meriah, ini mungkin kemuliaan dibacakan. Sudah dalam posisi yang lebih sederhana, kita bisa mengerti situasinya. Itu ya, Pak Riawan. Baik, ini nyambung terkait dengan usia, Romo. Bagaimana pertimbangan dari sudut gerejawi manakala umur menjadi pertimbangan dalam persyaratan ketat di masa pandemi ini untuk prodiakon, tugas yang membuat hatinya terluka dan merasa tidak dibutuhkan kembali. Mungkin karena biasanya prodiakon itu senior 60-an, nah ketika tidak boleh ke gereja seolah-olah tidak ada gunanya lagi. Ya, ini memang sangat terikat terkait dengan kebijakan masing-masing keuskupan dan paroki. Karena ada paroki yang saya dengar usia 65 pun masih diperkenankan karena bapaknya masih sehat, ibunya masih sehat. Tapi ada yang hanya sampai 60. Nah, ini semua memang sebaiknya diputuskan bersama. Sebenarnya dalam hukum gereja itu tidak ada aturan. Hanya umumnya dikatakan kalau uskup 75 tahun usia pensiun. Romo itu juga 75 tahun, tapi biasanya usia 65 sudah mulai mundur jadi pastor pembantu macam itu. Tapi bukan berarti tidak boleh bekerja, ya. Nah, bagaimana umurnya yang paling ditentukan itu paling pas, saya nggak bisa memberi. Kenapa? Karena masing-masing keuskupan atau paroki itu punya pertimbangan sendiri-sendiri. Misalnya begini, kalau parokinya itu banyak yang cukup muda dan yang tua juga tidak sangat banyak, wajar kalau usianya menjadi lebih muda prodiakon. Ini bisa jadi ada paroki tertentu yang tidak ada keluarga muda. Yang ada adalah bapak-bapak tua-tua, ibu-ibu tua-tua, ya mungkin dicari yang usia 65 mungkin juga nggak apa-apa. Jadi itu sangat terkait dengan kesanggupan secara fisik maupun psikis maupun rohani, bukan karena pertama-tama usia berapa, tetapi konteksnya kesanggupan fisik tadi hanya umumnya diikat atau dilihat dari keterkaitannya dengan situasi umum paroki itu, keuskupan itu. Itu supaya nggak menyakiti hati, ya ada 2 hal menurut saya. Yang pertama, tentu dari pihak Romo, dari pihak Dewan Paroki, itu harus menjadi keputusan bersama yang disosialisasikan dengan enak. Yang kedua, bapak-bapak yang sudah tua dan mongso masih kuat nih kok istirahat diparengke meneh, tapi sudah pernah menjabat 2 kali, ya sudahlah. Supaya malah kayak presiden hanya 2 kali periode toh. Tapi cuma ini presiden itu 5 tahun ya. Jadi pejabat mana-mana itu struktural itu juga cuma 2 periode biasanya. Ya sudah, kita harus siap saja untuk biar yang muda. Kita masih bisa aktif yang di tempat lain kok, Bapak Ibu. Tidak harus hanya menjadi prodiakon, mungkin ketua lingkungan atau menjadi katekes atau mengajar agama. Menurut saya Romo-Romo bisa memfungsikan bapak-bapak prodiakon atau mantan prodiakon yang masih hebat, tetapi karena usia mungkin sudah ada pengganti yang lebih banyak, bisa mengajar atau melatih, malah jadi pelatih prodiakon, malah teman dan sebagainya.
Ada banyak kemungkinan, tapi memang butuh rendah hati untuk bisa tidak power syndrome. Nah, ini nyambung dengan tadi untuk kaitannya dengan kaderisasi. Jadi kaderisasi menjadi persoalan di lingkungan, akibatnya prodiakon bisa berkali-kali diangkat kembali. Saya ini Pak YB Wijaya itu 4 kali, dan itu masalah bukan karena tugasnya ya, tapi menunjukkan kaderisasi tidak jalan. Pertanyaannya, tanggung jawab siapa jika demikian? Jadi ini persoalan kaderisasinya, Romo. Silakan. Baik, saya kira ada prinsip umum bahwa kaderisasi mesti berjalan, dan itu tanggung jawab dari Romo Paroki dalam hal ini. Pasti itu juga biasanya terkait dengan situasi keseluruhan kok sebenarnya. Jadi maksud saya bukannya dalam gereja, tetapi bagaimana masyarakat itu sendiri itu sering melanggengkan, apalagi di Jawa ini ya, yang bapak-bapak senior itu kan selalu diagung-agungkan, senioritas dan sebagainya. Nah, ini situasi itu juga sering mempengaruhi. Lalu yang muda deg-degan atau grogi atau nggak nyaman, nggak enak karena masih ada yang sepuh-sepuh yang dihormati. Aspek paternalistik ini kan masih sering mewarnai dalam masyarakat kita. Itu nggak bisa dihindari. Tetapi kaderisasi itu bisa dijalankan melalui pertama peraturan yang pedoman yang diikat bersama atau ditarik bersama. Entah pedoman dari level keuskupan atau paroki bahwa dikatakan misalnya prodiakon 3 kali atau gimana, atau 2 kali, bisa 3 kali diangkat lagi. Itu masing-masing diberi kemungkinan macam itu. Nah, supaya jalan kaderisasinya tentu saja itu sejak awal ketika kita punya prodiakon, kita mesti mulai bidik 1-2 orang yang sepertinya punya kemampuan, soal keberanian kadang-kadang harus ditumbuhkan untuk menjadi ya kader itu. Kita ikutkan jadi misdinar dulu gitu ya. Para frater itu sebelum mimpin misa ya kita latih jadi misdinar dulu, jadi lektor. Kayak dalang itu sebelum jadi dalang itu kan dia ya jadi anak wayang dulu yang hanya mengambilin wayang itu. Lama-lama dia mulai main gamelan dari level tingkat yang biasa yang kenong atau apa itu, terus sampai ke level kendang. Ada tingkatan-tingkatan itu. Maksud saya kaderisasi itu tidak tiba-tiba, memang harus dilatih. Model saya biasanya adalah kalau ada tim kerja, ambil 1-2 orang baru supaya mereka belajar pada waktunya, biar mereka gentil pada waktunya menjabat. Itu misalnya. Jadi itu tanggung jawab Romo Paroki. Baik. Nah, mungkin kalau di lingkungan, mungkin gimana caranya supaya prodiakon tidak sangat dominan, Romo, mungkin ya. Jadi apa-apa semuanya prodiakon. Jadi mungkin bisa bagi-bagi tugas, ada yang mimpin doa, ada yang bisa baca kitab suci, supaya mereka juga ada semacam kaderisasi. Mungkin itu yang mau ya. Ya, jadi saya kira 2 pihak, Pak. Jadi satu, kadang-kadang juga ada prodiakon yang senang tampil, senang ngomong. Ada orang yang gerah bicara. Gerah bicara itu suka omong. Ngomong itu rasanya kok urung belum bisa tidur. Jadi memang ada orang tipe-tipe tertentu itu kudu omong. Kalau ngomong ini gitu loh. Kita biasa ngalami orang itu. Nah, maka orang yang bersangkutan memang harus awas diri. Kadang-kadang orang lain itu juga nggak nyamannya itu, karena dia sendiri memang senang tampil. Di lain pihak, memang juga perlu ada suasana yang istilahnya itu persaudaraan yang lebih baik. Karena kalau dalam persaudaraan yang baik biasanya orang lalu lebih berani berinisiatif. Maka perannya bukan hanya prodiakonnya, tapi ketua lingkungan. Sebagai ketuanya itu ikut bagi tugas. Biasanya ketua lingkungan yang baik itu bisa bagi tugas dengan baik.
pemimpin yang baik itu ciri khasnya apa? Menurut saya pemimpin yang baik itu ketika anak buah itu suka usul. Tapi kalau pemimpin itu merasa dia penuh kuasa dan nggak akan ada orang menentang dia, bukan pemimpin yang baik. Dia otoriter. Semua orang diam karena takut atau malas. Ya. Tapi kalau orang itu yang dipimpin itu banyak usul, oh berarti orang itu demokratis, pemimpinnya itu baik. Orang nggak takut gitu loh. Itu biasanya maju, kaderisasi jalan biasanya. Itu ya. Oke. Kita buka kesempatan untuk Bapak Ibu untuk open mic, jadi supaya dialogis, interaktif. Silahkan yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand atau dibuka mic-nya. Ini Pak Joko Sugeng mau bertanya atau kepencet? Mau bertanya, Pak? Silakan langsung Pak. Pak Joko dari mana? Perkenalkan dulu Pak. Dari saya. Jadi, Pak Joko Setiono, silakan Pak Joko Setiono. Joko Setiono dari Sambiroto, Semarang, Pak. Baik, silakan Pak, langsung Pak. Ya, halo. Ya, Di Sambiroto, Semarang. Pak Joko. Ya, itu tadi kaitannya dengan regenerasi Prodiakon. Memang di tempat kami itu lumayan sulit, Pak, karena yang muda-muda itu sangat sulit untuk diajak menjadi Prodiakon. Seperti tadi dikatakan bahwa Prodiakon itu adalah orang-orang terpilih, nampaknya itu menjadi apa ya, momok bagi generasi muda yang untuk bisa tampil menjadi Prodiakon. Iya. Cukup Pak? Ya. Gitu ya. Baik. Langsung ditanggapi atau ditampung dulu Romo? Ya, boleh ditabung dulu. Baik, berikutnya Pak Eksayanto, silakan. Ya, selamat malam Romo dan teman-teman. Saya Bambang Eksayanto dari Pamulang. Pamulang, Jakarta. Ya, Prodiakon ini kan dalam kapasitasnya sebetulnya kalau di lingkungan atau di wilayah itu menjadi semacam wakil gembala kita di paroki ya, dalam ini Romo. Jadi mereka dibutuhkan satu kepribadian yang menjadi contoh. Nah, pertanyaan saya itu, kebetulan saya ini ada di bagian kaderisasi atau pelatihan dan kaderisasi di paroki. Itu kira-kira pembekalan apa yang diberikan kepada calon-calon prodiakon baru di dalam kaitannya dengan masalah kepribadian, masalah perilaku, masalah psikologikal, dan lain sebagainya. Sehingga nyata-nyata bisa menjadi panutan atau keteladanan bagi para umat di lingkungannya. Terima kasih. Baik, tentang pelatihan untuk calon prodiakon. Masih ada lagi di belakang Pak Eksayanto? Oke, kalau tidak ada, kita... Oke, Pak Yoakim, silakan. Ya, saya Yoakim dari Paroki Kristus Raja Serang. Ya. Mohon bantuannya Romo, ada sedikit mungkin kendala buat kami prodiakon pada saat membawakan hosti untuk para saudara-saudara yang membutuhkan, artinya para manula atau mungkin orang sakit. Tapi pada saat membawa hosti dari gereja menuju ke tempat alamat yang kami tuju, itu kan bukan satu tempat, kadang-kadang bisa 4 bahkan 5 tempat yang kami. Nah, kemudian di dalam perjalanan terkadang kita ketemu orang atau saudara-saudara kita yang mengajak kita untuk berbicara, atau bahkan mungkin pada saat di tengah jalan kita alamatnya mungkin lupa, sehingga kita menanyakan alamat. Apakah itu berkenan Romo pada saat kita membawa hosti tersebut? Mohon pencerahan Romo. Terima kasih. Baik. Oke, kita jawab dulu Romo, sudah dijawabkan. Silakan Romo. Pertama Pak Joko dari Sambiroto soal regenerasi tadi.
Yang muda-muda sulit diajak itu bisa macam-macam alasan. Memang perlu semacam Pak, pendekatan, survei atau apa, terletak kesulitannya di mana. Apakah mereka belum punya waktu karena masih sibuk dengan urusan hidup sendiri, karier, atau pekerjaan yang memang menyita waktu betul, atau lebih soal kepedean, atau karena justru kita yang tua-tua ini terlalu dominan, itu juga macam-macam. Atau yang muda-muda itu mungkin memang ya merasa menjadi prodiakon itu kebanyakan kok kesan saya tidak tahu, mungkin salah ya. Itu kalau harus mimpin ibadat, lalu homili itu kan paling susah. Homili itu kan klagek Romo wis sok mikir ya rekoso tenan, apalagi ini kita yang tidak belajar filsafat teologi. Kesannya kalau menjadi prodiakon itu kan seolah-olah harus ahli kitab suci dan sebagainya. Padahal juga enggak. Nah, hal-hal macam ini sebenarnya yang perlu dipetani, perlu dicek. Persoalannya di mana kok mereka enggak berani. Nah, lalu kalau persoalannya itu menyangkut pengetahuan, ya tinggal coaching, pelatihan, kita adakan seminar-seminar, kita adakan mendatangkan ahli. Kalau soal homili menjadi kesulitan, kita adakan pelatihan homili. Kanisius itu pernah beberapa kali mengadakan juga, misalnya pelatihan homili. Kalau masalahnya menyangkut pekerjaan, yang memang mereka masih usia karier, usia 30, 40 itu kan kadang-kadang kan masih ngejar karier. Ya itu nggak bisa diapa-apakan, mungkin mereka menunggu waktu kalau sudah mulai lebih, waktunya lebih oke. Jadi ini menurut saya, regenerasi sulit itu memang ada banyak faktor yang tidak bisa langsung kita tentukan. Masing-masing daerah tempat bisa beda-beda. Tapi penting mengadakan semacam survei atau semacam studi lapangan lah, mengapa kok sulit. Nah, itu data-data itu menjadi penting. Jadi tidak hanya rumangsaku, petoke wong kene, nggak cukup. Kita perlu ada mungkin penelitian kecil-kecilan ya, sederhana kena apa, supaya bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat bersama Romo Paroki. Lalu Pak Heksa Pamulang, pembekalan apa untuk prodiakon soal kepribadian? Pak, kalau kepribadian manusiawi itu memang yang tidak mudah, karena ini kan bawaan. Itu kan, kalau masalah kepribadian itu yang paling bagus kan sebenarnya keluarga. Lalu kalau ahlinya namanya psikolog. Nah, justru disitulah pengalaman saya sendiri di formasi, termasuk formasi calon imam, soal kepribadian ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Biasanya keluarga itu sangat berperan. Nah, keluarga-keluarga yang baik biasanya menghasilkan anak-anak yang baik. Dan mereka itu yang nanti akan sungguh-sungguh lebih mudah untuk menjadi prodiakon yang jadi suri tuladan. Itu sebenarnya menjadi prodiakon, juga masuk pengalaman saya menjadi pastor, itu tidak sulit kalau kita menjalaninya dengan penuh kerendahan hati. Artinya apa? Kalau saya ada kesalahan, ada sesuatu yang belum tahu, tanya. Belum tahu, tanya. Ada kesalahan, minta maaf. Mau belajar lagi. Saya kira ringan. Kecuali jadi orang itu mongso wis ampuh. Itu. Nah, misalnya ada orang yang selalu merasa ampuh, hebat. Itu bisa jadi masalah kepribadian. Karena dalam keluarga, dia itu mungkin ditekan oleh bapak ibunya, dan biasanya kan anak itu kan menjadi terluka oleh orang tuanya ketika dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya yang lebih hebat. Kamu itu nggak kayak adikmu, kamu itu nggak kayak kakakmu. Lalu dia itu sakit. Nah, ketika dia bisa menunjukkan sesuatu, lalu dia ingin mengalahkan yang lain. Biasanya orang macam itu, orang terluka, itu bisa juga sulit dalam proses perkembangan hidupnya. Harus ada penerimaan latar belakang macam ini. Maka pembekalan pelatihan untuk kepribadian apa itu ya bisa diadakan misalnya ya poinnya apa dulu, masalah kepribadian itu soal keluarga atau menyangkut apa ya, ini didatangkan misalnya ahli-ahli yang menyangkut motivasi, para motivator atau juga para psikolog kalau itu menyangkut kepribadian.
kepribadian, ya. Ini kalau dalam kelompok kaum religius itu ada yang namanya pengolahan hidup, PH. Pengolahan hidup itu berhari-hari, bisa sampai menangis, melihat masa lalu, masa kecil untuk disembuhkan, untuk diampuni, untuk mengampuni masa lalu yang terluka, misalnya macam itu. Tapi kalau pertanyaannya misalnya Pak Heksa lebih menyangkut urusan tidak banyak tahu urusan liturgi, ya udah kita adakan seminar kayak gini liturgi, datangkan nomor-nomor yang ahli liturgi atau orang-orang liturgi, selesai masalahnya. Jadi memang itu yang bisa saya katakan. Lalu terakhir Pak Yoakim dari Serang, itu kalau membawa sakramen Maha Kudus, prinsip dasar adalah ini Pak, prinsip dasar itu harus hormat. Hormat dan silensium. Silensium itu diam, hening. Bahwa kadang kita harus tanya tempat, karena kita keblasuk, enggak apa-apa. Kalau kita misalnya bersama istri atau suami yang bukan prodiakon, satu mobil atau satu sepeda motor, ya sudah lebih banyak hening. Kalau biasanya keguyon, ini jangan keguyon. Ya, kalau lebih bagus lagi, misalnya naik mobil bisa enak ya, sambil doa, salam Maria, wah bagus toh, atau rosario, wah, kan suci sekali Anda. Lalu merasani yo diampet dhisik, jangan dulu. Jadi intinya itu suasananya hormat dan silensium. Tapi tetap bisa dimungkinkan bicara sejauh itu perlu. Jadi kalau perlu enggak apa-apa Pak, bukan dosa. Dosa itu kalau kita punya kehendak untuk mengacaukan diri sendiri, mengacaukan atau mau ngobrol, harus nyanyi-nyanyi, harus sak penake, padahal ada sakramen kudus. Nah, itu tentu saja tidak pas. Saya kira itu. Jadi tidak apa-apa Pak, untuk di beberapa tempat kita kadang-kadang harus berhenti. Ya nanti kita masuk ke rumah, kula nuwun permisi dulu biasa, lalu kita hening, mereka sudah tahu ada kita prodiakon. Kalau bisa kita pakai alba, ya toh, dan itu samir itu tambahin, yang pokok itu albanya pakai kalau bisa ya, kalau bisa usahakan, karena alba itu cara paling hormat untuk menghormati sakramen. Lalu itu sesudah diletakkan di meja, tadi saya katakan ada tapak putih, ada lilin, ada salib ya, lalu kita upacara seperti biasa lalu memberikan sakramen. Nanti selesai ya kita tutup lagi, kita kalau pakai mobil ya kita malah bisa nggak usah lepas alba kalau perlu atau gimana nggak apa-apa. Jadi lebih melihat situasi. Tapi intinya hormat dan bicara secukupnya saja. Itu pesan saya cuma itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita buka lagi sesi open mic, ini pertanyaan dari Pak Franciscus Yasman Kia. Ini tentang komuni batin, Romo. Ya. Jika boleh dipaparkan tentang perbedaan menyambut komuni secara langsung, dalam kurung menyambut hosti, dengan komuni batin dalam kurung misa streaming. Karena kondisi saat ini, umat lebih enjoy misa streaming daripada ke gereja. Ini bagaimana, Romo, secara teologinya mungkin? Menurut saya ini pertanyaan yang baik ya, dalam arti memang saya pengen ngomong soal ini juga. Kalau Anda sekarang enjoy dengan misa live streaming, ya itu enjoy yang terpaksa, harus enjoy. Tapi ingat bahwa misa live streaming itu bukan misa dalam pengertian yang sebenarnya. Saya punya dokumen dari Paus Benediktus ke-16 dalam Sacramentum Caritatis, artikel nomor 57, Sri Paus mengatakan bahwa misa dengan media atau dengan, kalau kita sebut tadi live streaming, itu sangat bisa membantu kita untuk berdoa. Tapi itu tidak mengganti misa kudus. Sebenarnya kalau kita misa dengan live streaming itu sebenarnya seperti ya menonton misa. Ya bahasanya memang nggak enak ya menonton, tapi de facto kita dengan layar itu kita menonton. Tapi menonton pun kita bisa sungguh-sungguh terlibat dalam arti emosi kita. Kayak kalau kita kemarin
nonton perempat final Liga Champions antara PSG sama Atalanta, tadi malam Leipzig sama Atletico ya, yang punya jagonya itu ketika menjagoni Atletico dan kalah tadi bisa sangat sedih. Padahal Anda itu sedih atau tidak nggak dapat bayaran dari Atletico, nggak ada hubungannya apa-apa. Tapi rasanya hati. Kalau ibu-ibu nonton sinetron bisa ikut nangis beneran, ya kan? Nah, ini semua kenapa? Karena nonton pun bisa menyedot emosi kita. Tetapi Anda yang ada di luar gereja dalam hal ini itu tidak pernah menjadi peserta yang aktif. Kalau kita ikut menyanyi, suara kita tidak ikut kedengaran dan ikut menggerakkan romonya. Beda kalau Bapak Ibu kan ngalami ya, seperti sekarang saya ceramah di depan monitor. Ya saya usahakan sebaik mungkin, tapi ini nggak pernah bisa mengganti kalau saya di depan Anda semua yang hadir di aula. Mesti luwih gayeng nek ketemu langsung. Kadang-kadang dagel ketok sing guyu mung wong siji loro. Pas sendirian itu ketok aku lucu nih orang sing guyu ae, banyak orang sing guyu. Oh yo. Jadi apalagi kalau kita misa atau kami romo misa itu kan cuma menghadapi kamera lalu ya sederhana sekali di ruangan yang kecil mungkin, dan partisipasi Anda di mana-mana itu nggak saya rasakan. Jadi nggak ada partisipasi aktif, padahal dalam Sacrosanctum Concilium artikel 48 dikatakan gereja berusaha supaya umat tidak datang sebagai penonton, tapi terlibat secara aktif, sadar dan aktif. Nah, untuk itu maka misa online itu sangat baik, tapi tidak mengganti misa itu sendiri. Jadi ini harus dikatakan darurat. Bapak Ibu jangan puas dengan misa online. Boleh enjoy kepeksa. Itu. Lalu apa bedanya komuni batin dan komuni sakramental? Komuni batin itu berarti komuni dengan hati sebagai kerinduan untuk menerima sakramen Maha Kudus, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menerima hosti suci. Maka komuni batin itu tidak sama dan tidak boleh mengganti, tidak bisa mengganti komuni sakramental. Komuni sakramental berarti komuni langsung menerima hosti suci seperti waktu kita komuni di gereja. Ingat, Tuhan berkata, terimalah dan makanlah. Terimalah dan minumlah. Berarti partisipasi yang benar itu kalau kita makan. Dan kita kan nggak ikut makan. Nggak ikut makan dalam pengertian dalam gedung gereja seperti kalau kita misa biasa. Karena kita nggak terima komuni dengan misa live streaming. Nah, kan nanti prodiakon ada yang dikirim. Nah, itu menerima komuni sakramental. Tapi ada bedanya. Komuninya dikirim sebagai pengiriman komuni, bukan sebagai misa. Itu seperti kasus pengiriman komuni untuk orang sakit yang biasa kita lakukan juga di luar masa pandemi selama ini. Tetapi itu jauh lebih disyukuri kalau kita bisa komuni sakramental dikirim oleh para prodiakon yang diutus dari para untuk mendatangi yang tidak bisa ikut misa itu. Itu maksud saya. Jadi para Bapak Ibu, satu pihak misa online dan komuni batin itu sangat baik. Yang paling penting kita bisa selalu mengalami Tuhan yang hadir, tapi memang bentuk kehadiran yang diterima langsung dengan komuni sakramental itu hanya kalau kita ikut misa langsung di gereja atau di tempat ada misa. Dan misa online ini tidak pernah menggantikan. Istilahnya kalau sudah misa online lalu tidak ada kewajiban ke gereja, tetap diwajibkan kalau keadaannya normal. Dengan keadaan sekarang saya setuju situasinya memang kita harus masih ya seperti ini, kita terima apa adanya, tetapi yang penting moga-moga segera berlalu. Maka saya tadi kan waktu doa juga semoga ini segera berlalu. Karena ini darurat. Darurat itu istilahnya ya bukan sesuai dengan semestinya kalau kita ikut misa dan menerima komuni suci. Terimalah dan makanlah. Ini kan tidak terjadi dalam misa online. Begitu. Baik.
Kita buka lagi sesi open mic untuk 3 orang. Silahkan langsung buka mute dari mic-nya, kemudian sampaikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Selamat malam Romo. Silakan Bapak. Sembiring dari mana Bapak? Saya dari Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan Medan. Oh ya. Saya mau bertanya, selama ini kami di paroki, kalau ada ibu-ibu yang membawa anak, ketika kita membagikan komuni, anak yang digendong ibunya, kita kasih di jidatnya itu tanda salib. Belakangan ini, setelah kami beberapa hari yang lalu ada peraturan bahwa tidak boleh lagi membuat tanda salib di jidat anak kecil. Tapi walaupun demikian, ibu yang datang menerima komuni dan menggendong anaknya, kalau kita belum membuat tanda salib kepada anak tersebut, mereka itu tidak mau bergerak. Maksudnya kita tetap harus membuat tanda salib kepada jidat anak tersebut. Jadi saya mohon tanya Romo, apakah ini sebuah peraturan dari atas atau memang peraturan lokal? Atau bagaimana sebenarnya yang terbaik? Terima kasih. Ya. Baik, ini tentang komuni batuk nih kalau di Jogja ya, Mo ya. Ya, komuni batuk. Silakan di belakang Pak Simon. Langsung buka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Saya Susanto dari Paroki Santa Maria Fatima Magelang. Oke. Saya mau menanyakan terkait terobosan di era new normal ini. Di paroki saya itu kalau misalkan yang minggu jam 6:30 dan jam 9. Nah, pada waktu saya bertugas yang jam 9, itu selesai sekitar jam 10:04. Sementara umat yang mau dikirim karena sakit dan tua, tidak bisa ikut ke gereja itu, mengikuti misa live streaming di TVRI yang disiarkan jam 11. Kemudian biasanya mereka komuni itu sekitar jam 12:04. Nah, pada waktu setelah bertugas itu, saya mengambil hosti dari tabernakel. Bolehkah itu sambil menunggu waktunya kirim, itu saya semayamkan di altar yang ada kain putih, ada lilin bernyala dan ada salib. Nanti begitu menjelang mereka menerima komuni terkait dengan misa live streaming itu, baru saya berangkat ke lokasi. Demikian Romo, terima kasih. Ya. Baik, satu lagi. Silakan langsung. Ada Bapak Ibu? Ya, selamat malam Pak Yohanes. Pak Agus, dari mana Pak Agus? Saya dari Maria Bunda Segala Bangsa, Bogor. Oke, silakan. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Agus. Menanggapi atau sesuai dengan tema acara malam hari ini kan tentang Prodiakon bergerak. Ya. Tadi di pembukaan materi Romo menyampaikan tentang gereja harus berbela rasa. Nah, ini menarik buat saya adalah selaku Prodiakon, ya dulu dalam percandaan kita selama masa belum ada misa offline, kita bilang bahwa Prodiakon non-job kita istilahnya, karena kita tidak punya kegiatan rutin harus membantu Romo. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang bisa kita lakukan selaku Prodiakon pada masa new normal ini selain membantu untuk membagi komuni, ya di kita sendiri memang ada beberapa kegiatan di dalam paroki kami, mungkin sebagai sharing saja,
kita mencoba untuk penggalangan dana untuk membantu rekan-rekan kita atau sesama kita yang membutuhkan meskipun itu sifatnya masih sangat terbatas. Kira-kira apa langkah nyata yang bisa kita lakukan dalam berbela rasa pada saat-saat ini, Romo? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Monggo Romo langsung dijawab. Ya, pertama Pak Simon Sembiring, wah dari jauh ini Medan, Padang Bulan. Untuk berkat didai, Pak. Memang itu praktek yang sangat baik selama ini, dan tidak sedikit saya juga pernah mengalami anak-anak yang belum diberkati Romo, kalau di Jogja memang sebut komuni Bathuk ya, belum diberkati itu nangis. Dan habis misa ibunya mencarikan Romo, anaknya dibawa untuk diberkati. Itu memang tradisi yang baik. Hanya kalau sekarang ini ada anjuran supaya itu tidak diberlakukan kan lebih menyangkut protokol kesehatan, apalagi sekarang pun salaman sedang dianjurkan tidak dibuat dulu. Sentuh-sentuh ini sedang tidak diseyogiakan. Jadi ini bukan peraturan dari Roma, bukan peraturan dari keuskupan, tetapi lebih dalam konteks kalau itu sekarang menjadi kebiasaan, sifatnya sementara, kebiasaan sementara selama masa pandemi saja. Pada prinsipnya pemberkatan anak itu sangat baik. Bahkan itu punya tradisi sejak zaman gereja awal. Yang namanya baptisan bayi, Bapak Ibu ingat toh kalau ada baptisan bayi, anak bayi itu dikasih berkat di dainya oleh orang tua, oleh emban, ya, oleh orang-orang sekitar yang dewasa. Itu biasa itu. Itu tradisi yang baik dan tidak akan dihilangkan. Hanya sekarang ini dianjurkan tidak terjadi atau tidak dibuat, lebih menyangkut supaya tidak ada, ya kita tidak tahu ya, mungkin pihak romonya atau pihak prodiakonnya atau pihak anaknya atau pihak siapa mungkin menjadi pembawa virus mungkin. Jadi, tapi seandainya ada kasus anak sungguh-sungguh kekejer itu bahasa Jawa, kekejer itu nangis terisak-isak dan harus diberkati Romo, ya sudah, Romonya cuci dulu sebersih-bersihnya, lalu pakai masker, lalu berkati anak, habis itu anaknya juga dayanya di mana. Pokoknya bisa seperti itu. Tapi memang peraturan yang mengatakan untuk tidak ada berkat anak dahulu itu sangat bisa dipahami dalam konteks pandemi ini saja. Tapi tidak sebagai peraturan yang umum. Artinya nanti kalau sudah selesai pandemi ini kita akan seperti itu lagi. Tapi bisa dikecualikan anak-anak yang memang kalau nggak bisa kalau nggak diberkati Romo lalu nggak bisa tidur, ya sudah, Romonya ngalai itu oke, cuci tangan lalu khusus memberkati khusus juga bisa. Bahkan di banyak tempat itu dianjurkan Romo-Romo sebelum memimpin misa, bahkan sebelum memberi komuni itu cuci tangan dulu. Itu juga ritus-ritus tambahan yang bisa dimengerti selama masa pandemi ini. Jadi lebih karena protokol saja itu. Lalu Pak Susanto dari Magelang, bagaimana, apakah boleh menyemayamkan sakramen Maha Kudus di altar dengan lilin yang dinyalakan? Tentu saja boleh, Pak. Asal ditungguin. Kalau tidak ditungguin, ya tetap di tabernakel, ngambilnya nanti sudah mendekati saja. Tapi kalau Anda meletakkan sakramen, lalu apalagi di atas altar, ada lilin menyala, memang perlu Anda berdoa di situ sekalian adorasi. Karena apa? Karena harus ditungguin. Khawatir nanti ada orang masuk ngambil untuk snack, kan cilaka toh. Kita berdosa. Nah, paling aman di tabernakel itu dikunci. Tapi kalau memang kita mau siap-siap lalu kita di atas altarnya, boleh saja, tapi kita harus menunggui dengan doa. Monggo. Ini sesuatu yang bersifat praktis, tapi toh ada aturan pokok. Kalau ada sakramen, mesti ada lilin yang menyala. Kalau diletakkan di atas korporal, itu prinsipnya itu. Jadi tungguin supaya tidak terjadi apa-apa. Itu Pak.
Lalu Pak Agus dari Bogor selaku prodiakon dulu waktu pandemi non-job, sekarang sudah mulai membagi komuni untuk orang-orang yang kita kirim. Tadi ada contoh yang bagus mengadakan penggalangan dana. Langkah lain mungkin ya seperti sekarang ini Pak, kita mengadakan pembekalan lagi, mendalami, belajar baru, hal-hal tapi untuk berbela rasa memang saya kira sebaiknya itu bersama-sama dengan paroki. Karena setiap paroki saya kira punya kegiatan-kegiatan yang sangat konkret dan praktis dalam rangka berbela rasa itu tadi. Kita prodiakon ikut saja, ambil bagian dalam tugas-tugas itu. Saya kira yang lain tentu saja konkret yang lain, kita sebagai prodiakon kan dianggap orang yang dekat dengan Tuhan. Nyatanya kita dekat dengan Tuhan. Karena setiap kali kita melayani sakramen Maha Kudus, maka berdoa lebih banyak dengan keluarga, karena kita lebih banyak berkumpul di rumah, mengadakan doa bersama, mendoakan orang-orang, mendoakan yang sedang menderita sebagai doa, itu juga tindakan konkret. Selain hal-hal yang konkret bisa kita bantu untuk tetangga, untuk siapa di sekitar kita yang bisa secara konkret kita bantu. Hal-hal kecil bisa kita lakukan. Tadi saya punya contoh waktu saya tadi itu ke Indomaret, keluar dari Indomaret itu ada bapak-bapak dari orang Bluro itu jual lempeng ketela itu. Terus saya beli satu berapa Pak? Mana ini 10.000 dapat 3 plastik kantong. Ya udah saya beli harganya 50.000. Bukan karena saya butuh, tapi supaya bantu dia. Kecil sekali dan sedikit yang saya beri. Tapi dalam hati saya ini bagian untuk berbela rasa secara konkret ketika ada kesempatan berbela rasa. Tapi ini bersifat pribadi. Tapi kalau prodiakon sebaiknya dibicarakan di paroki, kan ada grup WA prodiakon. Ayo kita ngapain? Ya udah kita ngumpulin apa tadi dana kita berikan untuk apa secara konkret untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu punya apa ya ide yang lebih konkret daripada saya, dan saya kira itu selalu baik kalau didasari hati yang kasih, yang ingin membantu, dan compassion tadi. Gitu ya, terima kasih. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Di Zoom ada beberapa orang yang resen, nggak tahu ini resennya sengaja apa nggak sengaja. Bu Kristina, Pak Valentinus, lalu Pak Yuliantoro. Apakah dari Bapak Ibu yang resen ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Danu. Ini kaitannya dengan mungkin lebih ke pengembangan, Romo. Ya. Apakah diperlukan mengadakan rekoleksi spiritualitas prodiakon setahun sekali? Kemudian tema apa sajakah yang dibutuhkan prodiakon dalam pertemuan rutin prodiakon yang diisi oleh Romo Paroki untuk menambah wawasan prodiakon, terutama bagi yang kurang minat membaca. Terus tadi ada juga pertanyaan, ada beberapa yang prodiakon baru, itu apa saja yang perlu disiapkan sebagai pribadi atau mungkin juga sebagai komunitas prodiakon? Apa saja sih yang bisa dipersiapkan, hal-hal apa yang perlu dikuasai, dipelajari? Mungkin itu dulu Romo bisa dijawab. Ya, baik. Memang selalu dianjurkan, dan saya mengandaikan di paroki-paroki itu mestinya ada pertemuan prodiakon separoki, entah 2 bulan sekali atau sebulan sekali bahkan, bersama Romo Paroki atau tidak, yang sifatnya bukan hanya bagi tugas, tapi pendalaman. Saya pribadi kalau diminta untuk memberi pendapat, tolong, ya, biasanya para prodiakon baru biasanya mempelajari buku kompendium ini. Tadi juga pertanyaan yang kedua, apa yang harus dipelajari? Di sini kan ada banyak yang bisa dipelajari, tapi ini hanya buku pokok saja. Kita masih butuh banyak hal. Buku-buku ibadat, pokoknya buku-buku ibadat yang ada nihil obstatnya, ya, itu kita miliki, atau saya usul paroki membantu.
Karena mungkin kita tidak semua punya kemampuan yang memadai untuk setiap kali beli buku. Mungkin paroki yang bisa membantu. Karena tugas Romo untuk melengkapi pustaka Prodiakon. Selain buku-buku pengetahuan, cukup buku-buku dokumen liturgi, dokumen-dokumen gereja. Dan tadi saya usul juga misalnya ini buku-buku rohani untuk pendalaman homili-homili, lebih-lebih komentar-komentar kitab suci. Tapi Anda yang punya handphone, punya tablet, punya laptop, waduh, sekarang ini nggak usah beli, kita baca banyak sekali kok di internet itu. Ya jangan hanya lihat video-video yang menarik-menarik itu, tapi juga baca yang agak lebih serius, PDF-PDF yang tersebar di internet berkaitan dengan kitab suci, bacaan. Untuk bisa punya homili yang baik, kita butuh banyak baca. Itu bagian-bagian yang perlu kita pelajari. Lalu rekoleksi spiritualitas Prodiakon setahun sekali itu bagus. Rekoleksi atau malah retret 3 hari. Beberapa paroki mengadakan retret, bahkan pernah ada yang dari Jakarta ke Jogja atau ke Muntilan atau kemana. Ada banyak paroki yang kreatif. Nah, pembicaranya bisa dari Romo paroki, bisa dari Romo sebelah atau siapa kan bisa selalu dicari. Temanya apa saja? Tentu saja kalau tema ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dibuat semacam ini misalnya. Sama Prodiakon suruh nulis saya merasa butuh apa, lalu diinventarisir, lalu dilihat oleh pemimpin Prodiakon bersama Romo, lalu dibuat list daftar. Oh ini yang diperlukan. Oh, kalau ini butuh ngundang ahli, ini cukup siapa juga bisa. Mungkin ada narasumber yang bagus dari paroki kita masing-masing. Mungkin public speaking ya itu juga penting. Karena tidak semua kita itu pintar omong ya. Omong yang menarik maksudnya. Asal ngomong aja setiap orang bisa ngomong dalam ini iso. Tapi kan teruntut, teratur, jelas gagasannya itu kan butuh latihan. Nah, ini hal-hal yang bisa dipelajari, dikembangkan, tema-tema yang bisa sangat urgen dan relevan. Itu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan Prodiakon, kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup, barangkali dari Romo ada pesan khusus untuk teman-teman yang masih aktif sebagai Prodiakon atau Prodiakon yang baru, supaya mereka bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan paripurna. Monggo Romo. Ya, saya pesannya singkat saja. Kita itu bersentuhan dengan yang kudus. Kita bersentuhan dengan Kristus dan sabdanya ketika mewartakan dalam ibadah sabda atau homili. Maka kunci yang paling penting kita harus dekat dengan yang diwartakan. Kita harus dekat dengan Dia yang memberikan tubuhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka banyak berdoa, banyak memberi waktu hening dengan Tuhan, berdoa di depan sakramen. Bagi saya itu kunci pokok. Harus punya waktu hening kita itu. Lah, selebihnya hal-hal lain kita lakukan sesuai dengan tugas, sesuai dengan kesepakatan. Jam sekian saya harus mengirim komuni, oke, kita lakukan gembira. Tapi dasarnya itu tadi, kedekatan dengan Tuhan bagi saya kunci paling pokok untuk menjadi Prodiakon yang baik. Supaya kita tidak mewartakan diri sendiri, tapi terutama mewartakan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Ibu Bapak Prodiakon sehat dan jangan kehilangan pengharapan, dan ini semua akan berlalu, pandemi ini semoga cepat kita normal kembali, bisa lagi anak-anak bisa komuni batuk tadi, dan kita bisa secara wajar ya, bersama-sama memuji Tuhan dalam misa kudus di gereja. Sekian Pak, terima kasih. Amin, Romo. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian acara webinar seri pertama dari Prodiakon Bergerak sudah selesai. Sebelum ditutup, minta tolong Romo menutup dengan doa dan sekaligus mohon berkat. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Selama 1,5 jam kami boleh bersama-sama bersharing mengenai jati diri, spiritualitas prodiakon, juga sikap-sikap dasar yang perlu kami kembangkan. Kami sering merasa bimbang dengan kemanusiaan kami yang lemah, karena Engkau memanggil kami juga bukan sebagai orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang rapuh. Tapi Kau beri tanggung jawab yang istimewa dan penuh berkah, yaitu boleh melayani Engkau, bersentuhan dengan yang kudus, dan membagikannya untuk umat. Berilah kami kesehatan yang baik, semangat iman, harapan, dan kasih yang teguh, sehingga hari demi hari kami semakin mewartakan Kristus Putramu, dan kami menjadi bentara atau saksi Kristus yang baik di tengah masyarakat kami. Berkatilah keluarga kami, umat kami, romo paroki kami, dan semua orang yang kami layani, agar Engkau sendiri selalu dimuliakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari, keluarga, semua kita, orang-orang yang kita doakan dan kita kasih, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama serial webinar Prodiakon Bergerak, Tantangan dan Terobosan di Era Tatanan Baru, seri pertama. Kita akan berjumpa kembali pada Jumat depan, 21 Agustus 2020, dengan mendalami syarat dan tugas hakiki Prodiakon masa kini, serta pelayanan efektif era tatanan baru, bersama narasumber Romo C. Eko Wahyu, OSC. Katolikana mengucapkan terima kasih kepada mitra penyelenggara, Purisbang Paroki Santo Paulus Depok, Prodiakon Paroki Curug Gereja Santa Helena, dan PT Canisius. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.